distributor pupuk di NTB setiap tahun itu diberikan alokasi dari PT Pupuk Indonesia sebesar 24.000 ton, Pak, rata-rata per tahun untuk 3 musim tanam. Cuma yang kita sayangkan hanya 10% diberikan kewenangan kepada KUD pengecer. Dari 128 itu tidak lebih dari 10 KUD yang diberikan, karena untuk menjadi pengecer KUD itu kan ada SK 2 menteri kalau nggak salah, Menteri Perdagangan sama Menteri Pertanian yang mengatur. Selebihnya pihak swasta. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut Hari Koperasi 2024. Mudah-mudahan selain akan kami tayangkan, wawancara ini juga bisa dibukukan. Saat Amin. ini saya sudah bersama seorang tokoh koperasi di Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak HM Masnun, Ketua Ya, Umum Puskut NTB. Apa kabar Pak Masnun? alhamdulillah baik, Pak. Iya, Pak Masnun ini aktif di koperasi, saat ini Ketua Puskut NTB dan juga Bendahara Induk KUD. Ya, Nah, Bapak mungkin bisa mulai dengan bercerita perjalanan karir dan perjalanan perjuangan di bidang perkoperasian sampai saat ini, Pak. Monggo silakan, Pak Masnun. baik. Terima kasih, Pak Bambang. Eh, Pertama, saya sampaikan bahwa saya pendidikan terakhir di Akademi Koperasi selesai tahun 1988, kemudian lanjut di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen selesai tahun 91 di Mataram, Pak. Nah, saya kuliah sambil bekerja. Bekerja tentunya masuk di gerakan koperasi di salah satu KUD di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Saya masuk kerja dengan pendidikan SLTP dan karir betul-betul dari bawah sebagai juru tagih dulu yang namanya kredit kandak gula di tahun 1978. 1978 sebagai karyawan KUD sampai dengan tahun 1988 sambil kuliah dan selesai akademi koperasi, saya diangkat oleh manajer, diangkat jadi manajer KUD. Waktu itu ada program Pemda dari gubernuran yang merekrut tenaga sarjana, baik sarjana muda maupun S1 sebagai manajer KUD.
oleh secara kebetulan tahun pertama dia Gubernur NTB Pak Warsito dulu di tahun 1988-89 sampai dengan tahun 95 saya selaku manajer di KUD Sadar di Kecamatan Armada, Lombok Barat. Kemudian tahun 96 sampai dengan tahun 2005 saya sebagai direksi pusat KUD NTB. Pernah di direktur keuangan, kemudian naik menjadi direktur utama sampai dengan 2005, kemudian 2006 sampai 2022 saya diangkat sebagai sekretaris pusat KUD NTB sampai dengan tahun 2022. Tahun 2022 sampai dengan sekarang sebagai ketua umum pusat KUD NTB. Dan 2018 sampai sekarang selaku bendahara induk KUD. Dan di samping itu, tidak cukup pengabdian saya di Koperasi Unit Desa, tahun 1997 sampai sekarang, saya sebagai Ketua Koperasi Syariah Pondok Pesantren Tarbiyatul Mustafid di desa kami, namanya Desa Badraim di Kecamatan Armada. Itu jenjang pendidikan dan karir saya, Pak. Nah, Pak Masnun mungkin bisa bercerita mulai dari keadaan KUD di NTB juga tentang Puskut. Sekarang seperti apa keadaannya? Baik, Apakah cukup baik atau stagnan atau bahkan mengalami kemunduran? baik, Pak. Perkembangan kondisi dari KUD, khususnya KUD Pangan di NTB, rata-rata sih perkembangannya ada yang baik, ada yang stagnan, dan bahkan ada yang bangkrut, Pak. Menurut data terakhir setelah kami melakukan inventarisasi keberadaan KUD anggota Puskut NTB, sekitar 47 buah KUD pangan yang masih aktif atau sebesar 36,72% dari 128 buah KUD pangan anggota pusat KUD NTB. Kemudian sebanyak 49 buah KUD pangan yang stagnan atau sebesar 38% dari 128 buah KUD. Kemudian sebanyak 32 buah KUD pangan yang sudah tidak aktif bahkan mengalami kebangkrutan sekitar 25,28%, Pak. Itu keberadaan dari KUD-KUD yang ada di NTB. Ya. Lalu KUD yang masih baik, masih jalan, termasuk juga Puskut, itu kegiatannya apa, Pak? Rata-rata KUD pangan itu kegiatannya ada yang penyaluran pupuk dan pengadaan pangan stok nasional, ada juga penggilingan padi, kemudian penarikan jasa rekening listrik, ada juga yang simpan pinjam dan UKM Mak. Itu kegiatan dari KUD yang maju, yang artinya masih bertahan lagi. Ternyata ada KUD yang masih bisa bertahan dengan mempunyai kegiatan yang tentu menghasilkan apa ya potensi keuntungan lah kira-kira seperti itu. Nah, kenapa yang lain tidak bisa, Pak? Nah, ini memang sangat tergantung pada
Pertama, keragaan dari organisasi KUD itu, Pak. Dalam arti ada kesungguhan dari pengurus dan pengelola. Kemudian gayung bersambut dari para anggota. Nah, terhadap di samping itu karena pelayanan dari kesungguhan dari pengelola ataupun pengurus KUD, sehingga ada juga melakukan revitalisasi KUD dengan anggota yang tadinya beribu-ribuan anggota KUD, karena target KUD Mandiri tahun 2000-an semua kakak akan didaftar sebagai anggota KUD. Melakukan revitalisasi untuk menghimpun kembali. Artinya siapa di antara masyarakat yang betul-betul sadar ingin bergabung, ingin memajukan KUD, mereka membuat semacam penyertaan modal. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Kemudian fokus, kalau udah katakanlah 100 orang, kalau 1 juta ke 100 juta. Dia bisa mendirikan minimarket, bisa membuat simpan pinjam sebagai modal. Nah, sangat tergantung kesungguhan dari pengelola, kemudian ada gayung bersambut dari anggota. Itu yang bisa bertahan. Kalau Puskutnya sendiri, Pak, apa kegiatannya dan apa yang dilakukan Puskut untuk membantu KUD-KUD? Nah, selama ini Puskut NTB yang pertama, begitu saya menjadi Ketua Umum Puskut NTB, melakukan konsolidasi internal, Pak. Melakukan konsolidasi internal, terutama dengan perangkat organisasi Puskut yang ada, termasuk mempertahankan kegiatan-kegiatan usaha yang selama ini telah berjalan. Puskut melakukan kegiatan pertama kebetulan sebagai distributor pupuk di NTB. Setiap tahun itu diberikan alokasi dari PT Pupuk Indonesia sebesar 24.000 ton, Pak, rata-rata per tahun untuk 3 musim tanam. Cuma yang kita sayangkan hanya 10% diberikan kewenangan kepada KUD pengecer. Dari 128 itu tidak lebih dari 10 KUD yang diberikan, karena untuk menjadi pengecer KUD itu kan ada SK 2 menteri kalau nggak salah, Menteri Perdagangan sama Menteri Pertanian yang mengatur. Nah, selebihnya pihak swasta, pengecer swasta yang notabene orientasi mereka cari untung semata. Kalau KUD service oriented yang pertama, kemudian baru kita ada lebih merupakan SAU yang akan kembali lagi kepada anggota KUD. Itu yang sangat kita sayangkan dan kita berharap ini penyaluran pupuk, katakanlah sarana produksi pertanian itu dikembalikan kepada KUD seluruhnya. Karena dulu waktu KUD sejak tahun 75 terbentuknya PUD KUD, program pemerintah itu melalui bimbingan massal kredit usaha tani tahun 87-88 itu berjalan, Mbak. Berjalan pupuk ini dan tidak ada petani teriak karena KUD komitmen tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga. Beda dengan sekarang, Pak. Walaupun pupuk ada, kios swasta tutup pintu depan. Alasan pupuk tidak ada. Tapi kalau mau harga sekian, pintu belakang dibuka. Karena memang orientasi mereka tidak kita salahkan adalah keuntungan semata. Beda dengan kita KUD, Pak. Ini yang kita sayangkan dan kita harapkan begitu. Saya kira itu, Pak. Ya, jadi ternyata masalah pupuk itu menjadi persoalan karena distribusi melalui KUD hanya 10%,
sehingga 10% seperti diperdagangkan secara bebas gitu, Pak. Iya, secara bebas, selebihnya itu secara bebas diberikan kepada swasta. Bebas dalam arti tidak bebas rayonisasi, Pak. Tetap diatur rayonisasinya. Cuman kita kita sayangkan kenapa tidak diberikan KUD secara keseluruhan. Terus terang KUD pada minta semua bagaimana kita bisa mendapatkan eh, ada fasilitas untuk diserahkan kembali lah seperti dulu untuk penyaluran pupuk ini kepada petani karena KUD lebih dekat dengan petaninya gitu. Karena masing-masing kecamatan minimal satu KUD, Pak. Ya, Pak Mas Nun, Ya. kira-kira menurut Bapak kenapa KUD lebih tidak dipercaya daripada swasta? Eh, nah, kalau menurut saya, Pak, ini sebenarnya tidak enak kita ngomong. Sebenarnya Kak, ada semacam kecemburuan barangkali di waktu itu, Pak. Dan KUD korban pelesetan dari singkatan KUD, Pak. Banyak pihak bilang KUD itu ketua untung duluan. Itu kan. Jadi ini yang sangat kita sayangkan juga dari pihak-pihak yang bilang, oh kalau melalui KUD nanti justru ketuanya untung duluan. Padahal kan hanya beberapa dari, tidak seluruhnya kan begitu, Pak. Barangkali itu juga. Dan kedua, masalah penyaluran KUT 8788 itu, Pak. Yang sesungguhnya KUD selaku channeling di situ. Yang menerima manfaat adalah petani. Kita KUD hanya mendapatkan insentif dari penyaluran. Tapi dari sejak pemerintahan SBY janji mau putihkan sampai sekarang tidak dilakukan. Itu menjadi prasyarat sehingga akses permodalan bagi KUD susah sekali, Pak. Jadi ada masalah-masalah kebijakan yang menyangkut pemerintah, tapi ada juga masalah-masalah entah seberapa besar kecilnya itu karena manajemen koperasi khususnya KUD itu sendiri. Eh, ada nggak Pak semacam apa penyimpangan kebijakan, artinya bahwa kalau disalurkan melalui swasta itu ada pihak-pihak yang bisa mendapatkan apa manfaat atau apalah jalur-jalur distribusinya. Eh, Memang kalau bicara permasalahan ini kompleks sekali, Pak. Kompleks sekali terhadap perkembangan operasi KUD di akhir-akhir ini. Yang intinya sebetulnya eh, kebijakan atau fasilitas-fasilitas pemerintah yang dihentikan melalui KUD ini yang bikin KUD ya sebagian besar lah hidup segan mati tak mau efeknya, Pak. Karena mereka belum siap sebenarnya untuk dilepas oleh pemerintah. Karena ya ke depan kita harapkan sebetulnya bagaimana semua pihak ini untuk melakukan pembinaan terhadap KUD sehingga KUD bisa bangkit kembali. Karena sayang sekali koperasi KUD ini kan di samping amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 juga koperasi KUD ini ya semacam lembaga sosial, lembaga bisnis tapi orientasinya sosial ke masyarakat. Ini yang sangat kita sayangkan tidak bisa berperan seperti yang dulu, Pak. Saya kira itu, Pak. Baik, jadi
intinya koperasi terutama KUD mengharapkan supaya pemerintah memberi apa ya, memberi mandat lagi, kepercayaan lagi, baik menjadi distributor pupuk dan lain-lain, mungkin obat-obatan, termasuk menjadi apa, mitra di dalam pengadaan pangan. Nah, Ya, kemudian pertanyaannya Pak, seandainya kebijakan itu bisa diperjuangkan kembali dan menjadi kebijakan pemerintah, apakah UD-nya masih siap? siap sekali Pak. Karena apa? Pertama, fasilitas gudang, lantai jemur itu masih utuh, Pak. Masih utuh. Itu berada di masing-masing KUD 1 sampai 2 unit, Pak. Hanya saja karena modal kerja yang tidak lagi diberikan dan harus akses permodalan dalam bentuk komersial, beda dengan waktu dulu zaman Orde Baru, KUD diberikan fasilitas pinjaman itu Pak dengan syarat mudah dan bunga yang murah waktu itu, tapi dengan catatan tetap dikontrol sih, setiap mingguan KUD melaporkan perkembangannya ke Dinas Koperasi dan itu berjalan Mbak. Nah setelah dana itu ditarik, ya namanya modal itu ibarat darah dalam tubuh Pak. Kalau darah terhentikan kan mati. Sama juga modal tidak ada ya nggak bisa kerja apa-apa kecuali betul-betul pengelola atau pengurus, kemudian pengelola KUD, kemudian anggota yang betul-betul eh, sadar akan pentingnya bergabung di sebuah KUD itu yang masih bisa berjalan. Tapi hanya jumlahnya tidak seberapa. Kalau fasilitas pemerintah seperti kredit usaha rakyat, Pak, KUR itu tidak memadai untuk mengembangkan KUD. Apa Pak? KUR. Nah, karena sebetulnya KUR itu mendukung, Mbak. Cuma karena rata-rata KUD punya tunggakan KUD itu, Pak. Yang saya ceritakan tadi itu jadi prasyarat sehingga untuk akses permodalan itu susah sekali. Itu rata-rata itu semua KUD punya tunggakan KUD yang dinikmati oleh petani bukan KUD. Jadi tegasnya KUD mengharapkan supaya apa, tunggaan kredit KUT Ya, yang KUD pernah itu tidak dijanjikan lagi dipersyaratkan. diputihkan itu tidak menjadi prasyarat untuk bisnis Ya, sekarang, seperti itu Pak ya. kita mohon Oke, seperti itu, Pak. baik. Jadi ada beberapa eh, program. Nah, soal-soal semacam ini apakah sudah pernah diperjuangkan, Pak? Misalnya melalui Input. Ya, kita harap begitu. Setidaknya tidak dijadikan prasyarat untuk akses permodalan bagi KUD ke pihak perbankan, Pak. Nah, maksud saya apakah sudah pernah diperjuangkan, misalnya melalui Input, Pak? Sering-sering kita ngomong secara lisan aja, Pak. Pas di pertemuan, dialog, di rapat-rapat. Tidak pernah ditindaklanjuti dengan surat, Pak. Nah, kemudian ke depan, kira-kira apa yang diharapkan dari pemerintah dan apa yang masih bisa dilakukan oleh KUD maupun Puskut ini, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Ke depan kita mengharapkan pemerintah hadir untuk memberikan support, memberikan fasilitas, baik fasilitas kebijakan terkait dengan kredit, kemudian terkait dengan kebijakan penyaluran sarana produksi pertanian, kemudian eh, pengadaan pangan stok nasional,
bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh KUD seperti pemerintahan sebelumnya, Pak? Saya kira terima kasih sekali Pak HM Masnun, Ketua Umum Puskut Pusat KUD NTB, yang telah menceritakan berbagai persoalan sekaligus juga mengajukan usulan-usulan untuk menjadi solusi agar koperasi unit desa terutama di bidang pangan ini bisa kembali berperan membantu petani, membantu masyarakat di pedesaan. Oke. Sekali Terima lagi kasih. terima kasih Pak, Terima kasih, selamat Pak. berjuang. Ya, Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi